Kalian mau ngerakit PC tapi bingung mulai dari mana ya? Simak terus video ini. Halo penduduk bumi, kembali lagi di channel Secangkir Teh bersama saya Agus Vidi dan saya Vinny Brian. Oke, hari ini kita nggak ngerakit PC dulu ya teman-teman. Kita karena di depan kita kosong sekarang ya. Nah, dari kemarin ya, kapan aku ngelihat ada sebuah komen nih kak, sebuah komen di video-video sebelumnya. Oke. Ada yang nanya, bisa nggak sih kita ngerakit PC itu secara otodidak? Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bukan cuma merakit PC-nya aja ya teman-teman ya. Kita bakal mulai bahas dari pemilihan komponen, perakitan, habis itu baru nanti instalasinya ya terakhir itu ya. Oke, mungkin untuk video yang bisa dibilang part 1 ya. Part 1 kita akan ngebahas tentang pemilihan komponen ya. Bisa dibilang kayak gitu. Oke, ini sekarang saya bersama kakak saya. Jadi kita akan membahas komponen-komponen apa saja sih yang mungkin cocok untuk kebutuhan teman-teman gitu. Oke, pertama kita harus menentukan apa nih kak sebelum kita mau ngerakit sebuah komputer gitu. Oke, jadi sebelum kita merakit sebuah komputer itu teman-teman harus nggak langsung ujuk-ujuk datang ke toko komputer langsung tiba-tiba ambil oh saya mau beli VGA ini, saya mau beli motherboard ini, saya beli prosesor ini, nggak bisa langsung kayak gitu ternyata. Iya. Nah ini terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali mungkin baru mau merakit sebuah PC otodidak gitu kayak komen di video kita itu Ya, orang awam ya orang awam tentang komputer. Dan dulu kita juga seperti itu dulu sebenarnya ya. Jadi kita juga belajarnya secara otodidak dan istilahnya udah beberapa kali sih di awal-awal mungkin kita melakukan kesalahan-kesalahan yang ternyata terus makin belajar dan sekarang kita sudah mengerti gitu. Jadi yang paling pertama yang harus teman-teman pikirkan sebelum merakit sebuah komputer atau PC itu tentukan dulu nih teman-teman. Jadi kebutuhannya teman-teman tuh mau merakit PC itu tuh sebenarnya mau dipakai untuk apa kayak gitu. Jadi pikirin dulu kebutuhannya untuk apa sih gitu. Ya, bisa pakai gaming. Nah, atau mau pakai gaming kah? Editing. Atau untuk editing atau cuman sekadar untuk display aja, cuman untuk kerjaan sehari-hari atau Ya bisa dibilang home theater ya. Saya juga kali ya. kayak gitulah. Jadi tentukan dulu kebutuhannya untuk apa tuh. Kebutuhan untuk semuanya mencakup semuanya berarti itu masuk PC kelas atas masih kayak gitu. Jadi tentuin dulu nih mau dipakai apa. Kalaupun mau dipakai gaming juga gaming sekelas apa Ya, gitu. betul. Gaming sekelas apa. Biar nanti harapannya tuh biar ketika teman-teman sudah rakit PC nggak sesuai harapan kan rugi nanti. Jadi tentuin dulu kebutuhannya. Jadi kebutuhannya kalau mau main gamenya game apa dulu nih? Ya, itu harus betul. teman-teman perhatikan. Kalau mau ngedit apa nih? Apakah ngedit foto kah? Ngedit video? Terus mau pakai aplikasi apa juga? Aplikasi apa gitu? Teman-teman harus perhatikan itu gitu. Untuk kebutuhannya untuk apa? Oke, mungkin itu yang pertama mungkin Kak ya. Selanjutnya apa nih? Kemudian setelah teman-teman menentukan kebutuhannya seperti apa, untuk apa, udah tahu nih, udah terbanyak. Oh, misalnya contoh nih sekarang aku mau merakit sebuah PC untuk kebutuhan gaming dan gamingnya sekelas GTA 5 supaya dapatlah sekitar 40 fps ke atas mungkin seperti itu ya. Nah kemudian kita mikir, aku mau merakit PC seperti itu. Nah yang kedua yang perlu kita perhatikan itu budget. Nah, itu penting sekali. Itu penting banget sih benar emang. Ya, jadi kalau ada budget sih mau jadi budgetnya berapa dulu. Oke. Jadi pastikan budgetnya juga supaya nanti nggak sampai-sampai di toko komputer ternyata uangnya kurang atau istilahnya kita beli yang mubazir seperti itu biar supaya tidak seperti itu. Kalau udah ngomongin masalah budget ya, kalau budgetnya unlimited mah ya udah ambil paling mentok kanan aja kali Kak ya. Ya cuman kan kasihan juga mubazir itu kalau misalnya emang sih uang unlimited habis itu dibeliin PC yang high end ternyata cuma dipakai nonton. main Zuma gitu atau main Dino. Main Dino kemarin ya yang di short gitu. Jadi ya kan mubazir kayak gitu. Jadi bisa dipakai untuk yang lain. Oke. Jadi budget itu penting ya Kak. Sebenarnya untuk zaman sekarang ya Kak, untuk merakit PC itu udah bisa murah-murah kok. Betul. Nggak harus semuanya komponen baru gitu. Bisa juga teman-teman pakai komponen bekas. Dan tips
Tipsnya udah pernah Tipsnya kita udah bagikan kita sih. upload juga Ya, di bisa video dicek sebelumnya, video-video teman-teman sebelumnya. cek bagaimana pemilihan komponen bekas ya untuk penjual dan juga untuk pembeli. Betul. Nah, jadi sekarang tuh udah banyak banget pilihan untuk merakit sebuah komputer gitu ya teman-temannya. Dan tentukan juga untuk budgetnya ini apakah untuk PC-nya aja atau full set. Oh iya, Ya. betul. Jadi pastikan dari misalnya budgetnya berapa. Misalnya kalau aku mau merakit PC, oke budgetnya 5 juta. Karena seperti itu, ambil 5 juta ini aku pengen merakitnya itu apakah cuman PC-nya aja PC-nya aja. atau lengkap dia tuh sama monitor, sama keyboard, dan Keyboard, sebagainya. mouse, ya lain sebagainya itu peripheralnya lah gitu. Sudah lengkap dah tinggal pakai atau cuman CPU Iya, aja. betul. Oke, itu udah budget yang sangat berpengaruh ya gitu selain kebutuhan. Oke, setelah budget, anggap nih budget kita udah aman lah ya. Oke, sudah aman. Udah aman. Itu selanjutnya apa nih, Kak? Nah, kalau sudah tahu kebutuhannya apa, kemudian sudah tahu juga budgetnya berapa, sekarang tinggal pemilihan ke komponen-komponennya. Nah, tapi juga nggak bisa sembarangan ternyata kita pilih komponen, nanti sampai di kota komputer asal ambil nanti kan sampai di rumah baru mau dirakit, kok nggak bisa masuk ini RAM-nya. Ya, aduh itu banyak sih dulu kejadian-kejadian karena minim informasi ya. Betul. Jadi kita harus sebelum mau membeli komponennya, alangkah lebih baiknya mungkin harus ya wajib bagi teman-teman mencari informasi dulu tentang komponen yang ingin dibeli gitu, apakah kompatibel nggak satu dengan yang lain gitu, karena komponen PC itu banyak ya, bukan cuma satu aja gitu. Bukan cuma kayak casingnya aja kan, bukan cuma motherboardnya aja, tapi itu terdiri dari beberapa komponen ya. Oke, untuk pemilihan komponen gimana nih Kak? Cara nentuin komponennya? Oke, kalau menentukan komponen itu pertama kali itu kita pikirkan dulu pemilihan prosesor sih pertama. Oke, prosesor ya. Pemilihan prosesor karena itu akan berpengaruh ke komponen lainnya. Contoh misalnya kita prosesornya, nah ini kan di prosesornya kan ada istilahnya dua kubu nih, dua kubu merah biru, merah biru, air dan api gitu ya. Ya jadi tentuin dulu sih teman-teman mau pakai si kubu biru atau merah seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu biru sama merahnya apa? Oke ya, Intel sama AMD sih. Intel sama AMD. Intel itu biru, AMD itu yang merah. Betul. Nah jadi tentuin dulu nih kita mau pakai prosesor dari Intel atau AMD. Nah masing-masing ini semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih. Jadi nggak ada yang lebih bagus mana, nggak ada yang lebih jelek mana. Kalau dari aku pribadi, kita pribadi kan netral ya. Mereka tuh sama-sama bagus gitu, apalagi yang di zaman-zaman sekarang prosesor udah kenceng-kenceng sekarang gitu, sangat bersaing. Betul, sangat bersaing. Sekarang kan tinggal tentuin aja teman-teman mau pakai Intel atau AMD. Kayak gitu. Oke, kemudian setelah menentukan dari kubu merah atau biru nih, lanjut apa nih Kak? Nah setelah menentukan, misalnya aku contoh, aku pilih Intel misalnya seperti itu. Oke. Nah ketika kita sudah memilih Intel, kita juga perlu perhatikan ternyata prosesor itu juga memiliki istilahnya apa ya, kelas kayak gitu, generasi juga ya. Jadi Intel itu juga, Intel bukan aja Intel tapi AMD juga itu punya generasinya. Nah misalnya contoh aku mau merakit PC, kemudian aku pilih pakai Intel generasi yang sekarang yang berapa misalnya, yang ke-12 misalnya, generasi ke-12. Ya, yang generasi ke-12. Kemudian ketika aku pilih itu, nah di sini nggak bisa aku langsung pakai motherboard istilahnya apa ya, sembarangan gitu aku beli motherboardnya seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatikan beli komponennya, misalnya seperti tadi Intel berapa, generasi keberapa, cek di situs resminya itu support soket apa. Nah ini kita berbicara tentang soket sekarang. Jadi untuk di Intel itu pakai soketnya LGA ya. LGA ya. Kalau di AMD itu pakai PGA. Yes. PGA. Kalau AMD nyebutnya sih AM4 ya. Dan yang sekarang yang terbaru itu udah AM5. Dia juga udah pakai gini sih. LGA. Itu prosesor terbarunya itu udah pakai LGA. Jadi itu kan ada nih LGA dan PGA ya. Itu nggak
nggak sama ya, semua LGA itu sama, itu nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Jadi ada setiap generasi itu berbeda karena ada yang jumlah pinnya itu yang berbeda, kayak generasi yang ke-12 dan 13 sekarang ya, itu yang terbaru itu menggunakan pin LGA 1700 ya, 1700. Jadi itu ada sejumlah itu 1700 pin untuk konektor prosesornya. Jadi untuk generasi sebelumnya tuh ada kayak yang berapa ya? 1150 ya. Ada banyak lah pokoknya untuk satu itu untuk generasi yang sebelumnya 1200 juga ada 1200. Nah ini sebenarnya dulu aku pernah punya kesalahan di sini sih. Dulu aku pernah pertama kali ini mencoba untuk merakit sebuah PC itu waktu itu masih pakai generasi keempat. Ya, cuman aku beli motherboardnya itu yang untuk generasi ketiga 23. Jadi motherboardnya itu hanya support untuk Intel generasi kedua dan 3. Ternyata di prosesor yang aku beli itu ternyata generasi keempat. Ternyata nggak bisa hidup kayak gitu. Itu ternyata memang kesalahan di pemilihan komponennya tadi. Makanya harus diperhatikan ketika merakit sebuah PC, prosesornya lihat dulu, kemudian apa soket yang disupport oleh si prosesor itu. Oke, itu ya untuk soket. Jadi udah. Selanjutnya kalau udah nih nentuin misalnya prosesornya apa, soketnya apa. Nah di motherboard tuh apa sih lagi yang perlu diperhatiin? Oke, untuk motherboardnya sendiri ternyata juga banyak ada pilihannya teman-teman. Contohnya aja misalnya kita ke AMD sekarang ya, tadi Intel sekarang ke AMD. Misalnya contoh kita sudah milih komponen PC prosesornya AMD Ryzen 5 misalnya, Ryzen 5 seri 5000 misalnya. Oke, 5000. Kemudian itu kan soketnya AM4. Ya, AM4. Kemudian ternyata untuk di motherboard sendiri dia ada banyak sekali pilihan-pilihannya dari berbagai brand, kemudian dari berbagai istilahnya kelasnya. Ya. Jadi ada dari B450, ada yang seri M-nya juga, kemudian ada yang seri apa ya? Yang untuk kelas bawahnya. Untuk kelas bawah itu menggunakan seri A. Seri A ada A320, ada A520. Nah, itu yang paling bawah. Kemudian untuk menengah seri B tadi, B450, B550 dan seterusnya. Dan di atasnya juga ada lagi. Kalau untuk AMD itu serinya X570 ya kalau nggak salah. Nah, jadi itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Jadi tadi kembali ke kebutuhan tadi, kebutuhannya itu apa dulu. Kalau misalnya memang kebutuhan untuk menengah, gaming menengah atau ke atas, B itu udah cukup. Udah cukup. Seri B itu yang untuk kelas menengahnya tadi AMD itu udah cukup. Tapi kalau misalnya memang teman-teman budgetnya di bawah, bisa ambil yang seri A. Ya, bisa ambil seri A untuk kelas prosesor yang ke bawah. Ya, jadi sesuaikan lagi di situ. Jadi pemilihan motherboard juga nggak sembarangan juga. Betul. Jadi seperti itu sih. Oke, jadi untuk di setiap kubu ya, maupun di AMD ataupun Intel itu mempunyai motherboard kelas motherboardnya. Ya, jadi kalau di yang low end di AMD ada seri A, kalau di Intel ada seri H1 sekian atau H berapa lah. Seri H. Habis itu menengahnya di AMD ada seri B, kemudian di Intel juga ada B sih, cuman biasanya di angkanya beda. Kalau di AMD itu kayak B450, di Intel itu B460 gitu, kayak selisih 10 angka gitu lah. Kemudian untuk high end, untuk kelas high end-nya di AMD ada seri X, untuk di Intel ada seri Z-nya. Itu untuk kelasnya, jadi itu sangat panjang lebar ya kalau kita jelasin satu-satu. Jadi itu intinya sih seperti itu. Seperti itulah dasarnya dulu untuk teman-teman menentukan motherboard. Oke, setelah menentukan motherboard nih, anggap kita sudah milih motherboard nih. Selanjutnya apa nih? Nah, setelah milih motherboard, sekarang lihat di situs resminya motherboardnya atau di buku panduan motherboardnya, itu teman-teman bisa cek apa yang didukung oleh motherboardnya. Oke. Seperti contohnya RAM yang didukung oleh motherboardnya itu apakah DDR berapa, kemudian speednya sampai berapa yang didukung oleh motherboard tersebut. Kemudian dia ada juga generasi PCIe-nya. Oke, generasi PCIe. Oke. PCIe-nya jadi harus diperhatikan juga supaya nanti istilahnya nggak mubazir ataupun enggak
istilahnya motherboardnya support sampai PCI yang Gen 4 misalnya. Tapi kita pakai yang ketiga kayaknya kurang, jadi kurang powerful sih jadinya untuk motherboardnya. Kasihan sih, kan ambil aja motherboard yang PCI Gen 3 gitu kan, jadi kan lebih pas sih. Jadi untuk di motherboard ini juga ya pemilihan compatibility-nya. Jadi untuk di prosesor juga ini sebenarnya berkaitan ya dari prosesor, motherboard dan juga sama komponen lainnya ke semua komponen sebenarnya. Jadi apakah prosesornya support di kecepatan sekian kayak gitu, untuk apakah support di motherboard ini, support di RAM ini, support di VGA yang ini gitu. Jadi itu saling berkesinambungan gitu. Kemudian masing-masing motherboard itu juga punya istilahnya kayak kelebihannya masing-masing sih. Di setiap brand juga punya kelebihannya masing-masing. Kalau teman-teman pingin build sebuah PC yang ada RGB-nya, kemudian RGB-nya mau disinkronisasikan satu dengan yang lainnya, pasti kan Mobo-nya itu ada support, ada gininya pin header RGB, RGB-nya kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan juga sih milih motherboard. Jadi dan pilih brand juga ya, harus beda-beda juga. Untuk yang ada RGB-nya itu biasanya menengah ke atas ya. Kalau yang low kayaknya ada sih tapi sedikit. Harus dicek dulu sebelum beli itu, cek di masing-masing situs resmi atau enggak, nonton YouTube lah apa tentang review motherboardnya. Oke, sudah. Selanjutnya apa nih Kak? Kemudian setelah memilih itu sih yang penting itu kan prosesor, motherboard, karena mereka istilahnya kalau prosesornya bisa dibilang otaknya, kemudian motherboard bisa dibilang istilahnya karena semua akan dipasang di motherboard kan. Ya dia itu dua itu memang penting lah. Sekarang jantungnya dulu pilih nih. Apa nih? Power supply. Oke, power supply ya. Ini sering disepelekan sebenarnya. Ini kalau teman-teman salah milih ini bahaya sih sebenarnya power supply-nya. Iya, jadi dia ibarat power supply itu jantungnya gitu, teman-teman. Nafas itu di situ tuh. Jadi listrik itu masuk dari power supply yang akan mensuplai semua ke motherboard, kemudian motherboard yang akan istilahnya menyebarkan ke komponen-komponen lainnya seperti itu. Jadi usahakan nih untuk teman-teman yang mau merakit PC, kalau dari kami sih sangat menyarankan carilah prosesor lagi, power supply itu kalau bisa yang baru dan kemudian sudah tersertifikasi 80 plus ya, 80 plus yang penting tersertifikasi dan sudah tercatat di situs resmi di Clear Result. Teman-teman bisa cek dulu sebelum beli nanti apakah benar-benar sudah 80 plus, soalnya banyak sekali sekarang kayak mungkin brand-brand luar gitu yang ini ngakunya dia itu 80 plus, ada stikernya, ternyata baru dicek nggak ada palsu ternyata. Jadi 80 plus abal-abal sih kayak gitu. Nah kenapa ya, jadi power supply itu penting banget. Jadi lebih invest di situ untuk lebih banyak sih nggak masalah, karena ini untuk jangka panjang, dan kalau power supply itu bermasalah itu akan mempengaruhi ke komponen gitu. Bisa merusak yang lain kayak gitu. Betul sekali. Jadi untuk di power supply itu kita nggak sembarang bisa milih, bukan sekedar 80 plus aja ya. Ini di power supply itu ada yang namanya satuan wattnya, itu dayanya itu. Ya. Sebenarnya untuk menentukan berapa kapasitas watt yang diperlukan saat kita mau beli itu, kita harus menghitung semua komponen kita dulu. Komponen mulai dari prosesor, VGA, habis itu apa yang kita pasang, mulai dari fan kah, mulai dari water cooling mungkin, apalagi pakai air itu. Water cooling mungkin itu teman-teman mungkin bisa cek di website resminya masing-masing, mulai prosesor, VGA, water cooling dan lain sebagainya komponen yang akan teman-teman pasang. Habis itu teman-teman lihat berapa daya yang dibutuhkan dari setiap komponennya itu. Nah nanti teman-teman bisa kalkulasi jumlahnya, dan akhirnya teman-teman mendapatkan hasilnya. Baru dari sana teman-teman menentukan power supply yang akan dibeli. Setidaknya harus di atas dari kalkulasi tadi. Jangan mepet juga sih. Jangan mepet banget gitu. Walaupun bisa, tapi itu cukup riskan ya. Oke, itu untuk power supply. Dan power supply itu juga ada yang non modular, semi modular, dan juga full modular ya. Itu tergantung preferensi teman-teman masing-masing, karena yang full modular bagusnya itu lebih mudah untuk kabel manajemen ya. Itu yang semi modular juga kurang lebih mirip-mirip. Yang
non modular ya sedikit agak rumit ya agak rumit, apalagi kalau misalnya masih pakai kabel-kabel yang warna-warni itu ya. Gitu ya, jadi Oke lah. Itu untuk power supply ya. Itu jantungnya, teman-teman harus invest, setidaknya cari yang brand-brand yang terkenal terpercaya juga, atau ya, terkenal gitu ya. Jangan teman-teman nyari brand yang ini nih udah 80 plus. Hati-hati. 80 plus udah bagus, wattnya gede tapi brandnya kayak gak pernah dengar gitu. Jadi teman-teman harus cari-cari informasi dulu mengenai itu. Semua komponen ya, ini bukan tentang power supply aja, semua komponen PC gitu. Teman-teman harus cari setidaknya brand yang sudah terpercaya kayak. Oke, selanjutnya apa nih Kak? Tadi sudah Power supply udah. Kalau RAM sih kembali ke tadi sih, langsung lihat aja yang disupport oleh prosesor dan motherboardnya itu, RAM-nya itu DDR berapa, kemudian speed-nya berapa ya, supaya nggak membazir aja sih tadi. Pilihan RAM juga banyak, cuman yang memang kami sarankan memang juga pilihlah RAM yang cukup terpercaya sih untuk brandnya. Jadi karena istilahnya RAM itu memang jarang sekali sih ada RAM rusak, karena mereka beberapa juga RAM memberikan garansi lifetime gitu ya. Jadi enggak apa-apa sih, beli aja langsung sekalian yang cukup bagus gitu ya untuk di RAM. Jadi nggak perlu khawatir sih kalau pun teman-teman RAM-nya bermasalah suatu saat nanti itu bisa diklaim garansi itu lifetime gitu. Ya, sebagian besar ya itu lifetime. Lifetime. Ya, itu untuk RAM ya, teman-teman kembali cek di motherboardnya dan juga prosesor apakah supportnya apa, mungkin dari DDR2, DDR3, DDR4. Sekarang udah ada 5. Ya, DDR5 yang terbaru gitu untuk generasi yang tahun ini ya 2023 ini. Ada DDR5 itu ya harganya lumayan lah ya. Oke, itu untuk RAM. Oke lah, selanjutnya mungkin apa ya? Kalau ke storage? Oke, storage ya. Nah, storage nah jadi mungkin sebelum masuk ke storage, jadi teman-teman untuk menghidupkan sebuah PC itu ya, jadi untuk PC itu bisa hidup dan tampil itu paling nggak itulah perlu prosesor, motherboard, RAM, power supply, sama ini storage ini. Storage ya. Jadi untuk kalau VGA itu tergantung si prosesornya itu apakah prosesornya sudah ada integrated gini ya, itu juga perlu diperhatikan sih, tadi sempat terlupa juga untuk di bagian prosesor. Jadi ada prosesor juga yang dia itu sudah ada VGA bawaannya, integratednya. Ada juga yang belum. Jangan sampai nanti teman-teman beli prosesor yang tidak ada VGA-nya, ternyata teman-teman nggak beli VGA kayak gitu. Ya, jadi betul sekali. Jadi loh kok nggak tampil gitu. Kok nggak mau nyala gitu. Kalau di Intel kalau nggak salah ada yang serinya non F gitu. Ya. Kalau nggak salah itu yang isi integrated VGA ya. Ada. Jadi teman-teman nyari misalnya Intel Core i5 generasi berapa? 12400 misalnya. Nggak isi F, nggak isi apa-apa. Huruf apa-apa di belakangnya itu ada integrated VGA. Jadi tanpa VGA eksternal pun tambahan itu sudah bisa hidup. Kalau di AMD itu cari aja yang seri G. Ya, ada seri G-nya itu pasti ada. Seperti Ryzen 3 3200G atau Ryzen 5 5600G itu sudah ada integrated VGA-nya. Jadi nggak perlu VGA tambahan lagi. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi selama sudah ada prosesor, motherboard, RAM, power supply, dan storage itu, nah itu SSD atau hard disk itu sudah bisa hidup. Betul. Nah itu sih. Jadi sekarang kita masuk ke storage. Untuk storage nih, yang aku tahu ini sekarang ada 3 macam ya. 3 macam ya. Jadi ada HDD atau hard disk, kemudian ada SSD, itu yang SSD SATA, yang bentuknya 2,5 inci itu ya, kurang lebih kayak hard disk lah ya, gitu bentuknya. Kemudian selanjutnya ada yang pipih itu namanya NVMe M.2. Ya. Betul. Nah, jadi untuk itu apa bedanya nih Kak? Ketiga-tiganya ini fungsinya sama. Ya. Fungsinya sama, cuman istilahnya untuk kebutuhannya itu yang akan berbeda. Nah, kalau dulu mungkin kita sudah kenal ya, hard disk itu tempat penyimpanan dan lain sebagainya. Ukurannya itu ada yang 2,5 inci, ada yang 3,5 inci. Kemudian untuk hard disk itu untuk zaman sekarang ya, zaman sekarang nih hard disk ini biasanya cuma digunakan untuk penyimpanan data sih. Oke, mungkin sebentar Kak, kita mungkin kasih contoh dulu deh, mumpung ada. Boleh. Aku ada SSD dan juga hard disk.
Kalau bisa sama NVMe ya oke. Oke. Nah, kebetulan kita ada beberapa stok ya. Oke, kita tadi mulai dari hard disk ya. Ini jadi teman-teman, ini hard disk. Dia itu masih pakai istilahnya piringan. Piringan dalamnya ya. Piringan. Ini yang 2,5 inci. Kalau yang 3,5 inci itu yang lebih besar lagi. Yang lebih besar. Kurang lebih sama lah. Ini untuk yang di laptop biasanya. Yang 3,5 inci untuk di komputer. PC, ya. Jadi kalau untuk di zaman sekarang hard disk memang kurang recommended untuk sistem. Ya, untuk sistem. Untuk sistem ataupun untuk game-game zaman sekarang tuh udah minta pakai SSD karena kecepatan bacanya harus lebih kencang. Nah, untuk hard disk ini rentan rusaknya itu kalau dia jatuh. Cuman dia akan jauh lebih awet kalau dia misalnya daripada SSD ini ketahanan hidupnya itu lebih lama. Daya tahannya. Daya tahan hidupnya itu copyright dan lain sebagainya itu jauh lebih lama daripada kedua SSD. Jadi harddisk itu menurut kami sih sangat direkomendasikan untuk penyimpanan file-file teman-teman semua. Penyimpanan file itu yang penting-penting ya. Yang penting-penting tuh lebih baik simpan di harddisk sih daripada di SSD. Oke, selanjutnya ini ada SSD SATA 3. Ya, di SATA 3. Nah, untuk SSD sendiri dia ini sudah tidak menggunakan piringan lagi. Jadi dia sudah istilahnya apa ya? Pakai kayak chips gitu lah ya? Iya, pakai chips gitu. Jadi pakai flash NAND gitu dia jadinya SSD. Jadi karena dia sudah menggunakan seperti itu, jadi kecepatannya jauh lebih cepat daripada hard disk. Kalau ini hard disk palingan kecepatan bacanya itu sekitar 100 Mbps. Sedangkan kalau yang SATA 3 ini, SSD SATA 3 ini bisa sampai 550 Mbps. Dan bervariasi sih, ada banyak macam SSD SATA 3 yang menawarkan kecepatan, berbagai macam kecepatan, dan ini biasanya standarnya itu 550 Mbps. Jadi itu sudah cukup kencang sih untuk istilahnya teman-teman penyimpanan ataupun untuk file sistem Windows juga masih oke lah, di SSD SATA 3 ini. Jadi SSD itu memang dikhususkan untuk untuk sebagai sistem operasi sistem Windows kalian. Jadi kalau di install Windows itu mendingan dipakein di SSD. Jadi jamin deh kalau sekarang kalian masih punya komputer ataupun laptop yang masih pakai hard disk, please coba ganti ke SSD dan rasakan perbedaan. Betul. Jadi itu kalau udah pernah coba ke SSD, kayaknya nggak mau balik lagi deh ke hard disk ya. Kecuali untuk nyimpan data file aja gitu. Kemudian untuk dari perbedaannya lagi biasanya di rentang harga sih. Betul. Kalau misalnya kita ini contohnya 1 tera nih, hard disk 1 tera ini bisa kita dapatkan di harga 500.000, 600.000 yang baru ya. Untuk yang 3,5 inci biasanya segitu harganya. Nah, sedangkan dengan harga 500.000 atau 600.000 untuk di SSD itu paling kan kita bisa dapatnya yang 500 GB paling besar lah ya. Itu pun yang mungkin yang standar gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman cari yang mereknya lebih bagus seperti punya Samsung dan lain sebagainya itu ya 800.000 mungkin ya. Yang 500 GB aja 800 ribuan. Kemudian yang 256 itu 500 ribuan. Jadi lumayan harganya itu pasti itu di situ bedanya sih. Jadi bisa dipertimbangkan. Kalau memang untuk sistem aja ya 256 GB itu sudah cukup sih. Cuman kalau lebih nyaman lagi biar lebih lega lagi yang 500 GB. Nah, itu untuk SSD SATA 3. Nah, selanjutnya ini nih yang paling bukan ini sih yang paling kencang ya. Nah, ada yang lebih kencang lagi, bentuknya sama tapi itu generasinya. Ya, ini ada M2 NVMe. Nah, kebetulan di sini kayaknya Gen 3 ya makanya. Iya, Gen 3. Nah, untuk yang M2 ini juga SSD-nya juga ada sih M2 SATA gitu ya. Jadi tergantung motherboardnya. Jadi kalau motherboardnya sudah support untuk SSD M2 NVMe, langsung aja cari yang NVMe. Cuman memang lebih mahal. Cuman ada juga motherboard yang support untuk M2 SATA. SATA Jadi ya. bentuknya sama kayak ini, cuman dia untuk di soketnya aja yang di sini ada perbedaan sedikit. Nanti gambarnya kayak gini deh. Oke. Nah, seperti itu sih. Nah, seperti itu dia bentuknya, perbedaannya sama NVMe.
Dan bedanya lagi di kecepatannya. Ya, kecepatan. NVMe itu sudah kenceng banget. Oke, Memang terkencang sih saat ini NVMe karena tergantung generasinya. Ya, jadi untuk ini generasi PCIe ya, PCIe ini Gen 3. Gen 3 aja. Setidaknya itu kecepatannya 2000 Mbps. Ya 2000-an ke atas lah. Udah 4 kali lipatnya inilah ya, itu udah kencang Kalau banget. sama ini lagi berapa kali lipatnya? Hitung sendiri. Jadi ini mungkin bisa dibilang golongan SSD M2 NVMe yang menengah kayaknya ke bawah aja. Menengah ke bawah ini. Ini pun juga sekarang sudah harganya sudah cukup murah sih. Yang murah ya. Ini contohnya kayak yang ini Mac macOS digital. Raptor 256 GB ini harganya kemarin 255.000 daerah regional Bali. Jadi ya kalau motherboard teman-teman support ya langsung ambil ini aja. NVMe aja gitu. Terutama untuk sistemnya sih. Sistemnya. Jadi untuk SSD NVMe itu ada yang mungkin kecepatannya tuh sampai 7000 Mbps itu. Sekarang terkencang segitu ya. Terkencang tapi sekarang udah keluar Gen 5 sih yang terbaru Gen 5. Tidak tahu sekitar berapa. Kalau nggak salah yang terakhir saya lihat ya itu sekitar 22.000 ya. Itu kencang banget itu. Aduh. Ini aja masih 2.400 itu udah 22.000 jadi mantap sih. Tapi itu harganya sudah pasti sangat lumayan mahal gitu. Jadi ya, kembali lagi sih ke tadi ke budget. Kembali ke budget. Oke, ini untuk penyimpanan saya rasa itu sudah cukup ya. Jadi sudah hidup sebenarnya. Sudah hidup. Kalau kita bahas semuanya satu-satu secara detail kayaknya panjang, kayaknya ini video juga udah lumayan panjang ya. Iya. Oke, itu sudah hidup, PC-nya sudah hidup sebenarnya. Sudah bisa hidup. Tinggal casing aja sih sebenarnya. Namun kalau mau estetikanya bagus, baru kita nyari casing. Betul kan? Casing di pasaran kayaknya sekarang udah banyak banget. Banyak bervariasi banget. Tinggal pilih sesuka teman-teman Dan pastikan juga itu ukuran casingnya. Karena ada yang ukurannya sangat kecil, menengah, besar dan sangat besar. Itu kenapa ada ukurannya kayak gitu? Itu karena motherboard itu ada ukurannya masing-masing. Itu mulai dari mini ITX itu yang paling kecil, kemudian MATX atau medium ya itu ukurannya ya medium, kemudian ada ATX itu ukuran yang standar, kemudian ada yang EATX itu yang paling besar gitu. Biasanya kalau EATX itu motherboardnya untuk server ya biasanya itu udah kelas jauh banget itu untuk kita pengguna. Biasanya sih orang-orang masih ATX sih paling umumnya biasanya MATX atau ATX. Betul. Sebenarnya harga yang paling terjangkau itu MATX dan juga ATX. Tapi untuk mini ATX itu harganya ya lumayan ya. Cukup besar sih. Walaupun kecil tapi mahal gitu. Sama juga casingnya kayak gitu ya kak ya. Tapi ada sih sekarang motherboard yang mini ATX yang murah, cuma ya brandnya sih kurang gini ya. Ya oke lah. Jadi ya kembali lagi pilih ke brand yang terpercaya. Ya. Oke, itu untuk casing banyak pilihan mulai dari bentuknya, ukuran, warnanya. Teman-teman bisa pilih itu banyak banget mulai dari warna yang nyeleneh, warna pink, biru, putih, hitam, semua ada. Sesuaikan keinginan teman-teman. Keinginan dan juga budget. Kembali budget ya. Jadi budgetnya berapa nanti tinggal di filternya kalau misalnya cari casing PC. Oke, budgetnya berapa? Misalnya 500.000. Filter 500.000. Nanti banyak ada. Pilihan. Harga 200.000 pun ada. Tapi jangan terlalu berharap banyak pada casing yang murah. Iya, betul. Oke, itu nah terakhir nih kalau teman-teman punya budget lebih ya mau beli VGA nih gimana nih Kak? Sebenarnya VGA ini sebenarnya penting juga sih, terutama untuk teman-teman yang memang kebutuhannya untuk gaming, untuk editing, ya menengah ke atas lah. Jadi penting banget sih punya pakai VGA seperti itu, VGA tambahan. Jadi kalaupun nanti teman-teman walaupun ada sih memang yang seperti apa VGA bawaan dari prosesor itu yang sekarang zaman-zaman sekarang ini udah cukup sebenarnya untuk angkat cukup kenceng itu untuk angkat game-game sekarang, cuman sayang banget kasihan sih CPU-nya kerja berat kayak gitu ya. Tapi kalau bisa disupport sama VGA sih. Kalau misalnya teman-teman ngambil prosesor yang ada VGA integrated-nya, biasanya nih untuk di RAM itu diambil sebagian untuk
VGA integrated-nya gitu. Ya, Jadi untuk misalnya VGA-nya jadinya. itu bisa disetting di BIOS namanya. Jadi teman-teman pada saat memasang RAM, misalnya masang RAM berapa 8 GB gitu misalnya, teman-teman pakai prosesor yang ada VGA di dalamnya, itu harus disetting supaya VGA integrated itu mendapatkan konsumsi RAM, sebagian RAM itu bisa disetting mulai dari berapa ya, 512 MB, kemudian 1 GB dan juga 2 GB kalau nggak salah, paling banyak ya kalau nggak salah. Nah itu juga perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman pakai VGA eksternal yang mungkin contohnya kayak gini ya, ini yang VGA yang termasuk entry lah. Nah, kalau kayak gini tinggal tancap, itu memori RAM teman-teman aman, nggak dipotong pajak gitu. Betul. Oke, jadi gimana nih Kak untuk pemilihan VGA? Untuk pemilihan VGA ini sebenarnya kembali lagi sih, semua ini sebenarnya komponen-komponen itu berkaitan. Kalau tadi kita sebenarnya juga agak sedikit terlupa sih di bagian power supply, kemudian di motherboard. Karena gini teman-teman, misalnya power supply tadi sudah menentukan misalnya yang sekian watt kan. Nah, kemudian di motherboard itu ternyata juga ada istilahnya pin power untuk di motherboardnya kayak gitu. Oke, jadi kita kasih lihat aja kali Kak ya. boleh. Kita kasih contoh biar ada gambarannya. Oke, di sini kita ada Oke, pada port Gigabyte B150M. B5150M. Oke, kita singkirkan sebentar. Jadi ini benar-benar saling berkaitan satu dengan lain. Jadi jangan sampai teman-teman salah untuk ini. Oke, ini kita pakai sebagai contoh aja ya. Nah, teman-teman, di motherboard pada umumnya itu perlu 2 power. Oke. Yang pertama itu ini power 24 pin. Itu hampir di semua motherboard pasti ada. Pasti ada, semua ada. Ya. Nah, yang kadang membedakan itu yang di sini. Power yang ada di dekat prosesornya biasanya. Power CPU-nya. Ya, power CPU-nya itu, nah di sini ini contohnya ini ada berapa pin dia? Ini ada 8. Nah, ini perlu 8 power pin. Nah, pastikan power supply yang teman-teman beli itu sudah ada 8 pinnya ya, untuk di prosesor. Kalau 24 pin pasti ada. Ini pasti ada. Yang di semua power supply pasti selalu wajib ada untuk 24 pin, cuman yang untuk di pojok kanan atas nah ini. itu di prosesornya, daya prosesornya itu bermacam-macam. Kalau yang di entry level, motherboard entry level itu biasanya cuma perlu 4 pin aja. Ya, 4 pin. 4 pin. Kayaknya kita ada juga. Ada ya, juga, 4 oke. pin ya. Coba kita kasih lihat. Sekarang kita kasih contoh ini, kasih contoh. Mobo yang MATX. Nah, ini yang mini ITX. Yang ATX-nya nggak ada. Ada sih, cuma terpasang di divisi gitu. Oke. Nah, ini contohnya di sini. Di sini kalau pin 24-nya kan pasti ada. Pasti ada. Di semua power supply juga pasti ada. Cuman sekarang di sini bedanya. Nah, ini kan teman-teman bisa hitung ada 4, ini ada 8. Pastikan, bahkan ada juga yang 8+4 lagi tambahan di sini 4. Ada kotak seukuran ini di bawah tambahannya lagi. Kemudian ada juga 8+8. Itu mobo-mobo yang kelas atas lah, end kayak gitu. Jadi pastikan power supply yang teman-teman beli itu sudah ada, mencukupilah kebutuhan dari mobo kalian seperti itu. Di VGA pun seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita membeli VGA, ada yang tanpa power pin. Ini contohnya dia nggak pakai power pin teman-teman. Ini sebenarnya VGA low end ya. Ini low end, cuman sudah cukup sih untuk main GTA 5. Oke. Ini contoh VGA tanpa power pin. Ini tanpa power pin, jadi tancap langsung Langsung bisa jalan. Dan bisa juga diperhatikan teman-teman perlu port apa untuk displaynya, apakah nanti monitor teman-teman cuman ada VGA, terus untuk di VGA-nya cuman adanya HDMI sama DisplayPort, jadi teman-teman harus beli gini lagi converter. Ya, betul. Jadi harus banyak sekali yang perlu dipertimbangkan gitu sebenarnya teman-teman. Ya, jadi seperti itu sih, ini contoh yang tidak ada power pin. Jadi kalau gitu sih aman, power supply apa aja sih bisa, yang penting mensuplai dayanya yang kuat, harus kuat. Kemudian ada yang juga perlu dia itu 6 pin.
ada yang 8 pin, ada yang perlu 8 plus 6, ada yang perlu 8 plus 8. Itu sudah high end. Dan sekarang yang paling atas ya, yang RTX 4000 series itu sudah pakai konektor 12 volt, 600 watt VH PWR. Itu udah soketnya beda lagi, itu bukan 8 pin lagi, bukan 4 pin, bukan 6 pin, bukan 16 pin, tapi itu 600 watt VH PWR. Kalau nggak salah mungkin gambarnya kayak gini deh, teman-teman bisa lihat. Itu untuk kelas yang atas lah. Nah, kemudian untuk di VGA sendiri itu juga ada macam-macamnya, sama kayak prosesor tadi. Jadi mereka sekarang sudah ada 3 kubu bahkan ya. Untuk VGA dulu zaman dulu itu hanya ada 2 brand ya, bukan sebenarnya sebelumnya banyak, tapi yang sekarang masih bertahan itu lagi 2 brand, yaitu Nvidia seperti ini Nvidia ya, Nvidia GT 730 dan si hijau ini, dan ada Radeon itu dari AMD. Nah, dan juga yang merah biru juga ada lagi ya, satu, itu sekarang Intel ada Arch. Jadi Intel sekarang walaupun mereka dulunya kan hanya sebatas di integrated mereka, tapi sekarang mereka berinovasi dan mereka juga mengeluarkan VGA eksternal Intel Arch. Jadi untuk pemilihan komponen VGA ini ya sebenarnya gampang-gampang susah sih sebenarnya. Nah, yang pertama pasti kembali ke budget, kemudian kebutuhan teman-teman. Tujuannya untuk apa? Untuk gaming kah? Atau untuk editing? Dan juga atau mungkin kebutuhan sehari-hari biasa aja gitu. Jadi kalau untuk gaming nih lebih baik kita milih yang mana? Nah, dari sepengalamanku teman-teman ya, karena aku sudah pernah mencoba berbagai macam VGA gitu untuk di komputer pribadiku. Jadi terakhir sih yang paling terupdate yang pernah aku pakai itu RTX 2060 sama itu yang dari Nvidia, kemudian yang dari AMD aku pernah pakai yang RX 6600. 6600. Itu kalau dari segi harga secondnya itu mereka mirip-mirip ya. Jadi kemarin aku sempat pakai yang RTX 2060 itu selama kurang lebih 1 bulanan, dan aku jual, kemudian aku beli yang RX 6600 seperti itu. Nah, dari pengalaman aku itu, di situ aku bisa ngambil kesimpulan sih seperti ini teman-teman. Jadi untuk yang ini Nvidia tadi yang RTX itu, jadi memang dia itu lebih ke untuk multitasking sih. Jadi gaming bisa, editing juga mantap. Nah, sedangkan untuk yang di AMD tadi kayaknya lebih condong ke gaming. Tapi memang RX 6600 kalau dibandingkan sama 2060 memang lebih kenceng yang 6600 untuk dari segi gaming, karena aku merasakan banget waktu itu main GTA 5 di RTX 2060 settingan ultra itu aku dapatkan sekitar hampir 100 fps untuk 2060 nya, cuman ketika aku pakai yang ke RX 6600 itu drastis banget, hampir setengahnya, jadi 150-an sekian untuk nambahnya itu lumayan banget. Cuman aku juga sempat coba untuk render video waktu itu dan juga edit di Photoshop. Ternyata RTX 2060 itu jauh lebih baik, lebih unggul daripada si RX 6600 ini. Jadi itu ya teman-teman, setiap brand itu punya keunggulannya masing-masing. Untuk Intel Arc sendiri kita belum pernah nyoba, supaya kita tidak salah ngomong. Jadi kita belum pernah mencoba Intel Arc, bagaimana kemampuannya dia kita belum tahu. Jadi kita membandingkan dari 2 brand itu ya yang cukup terkenal ini. Karena untuk Intel Arc ini bisa dibilang baru ya, baru berapa ya, 2 tahunan ini kalau nggak salah. Nah, oke teman-teman, jadi itu untuk CPU ya atau PC teman-teman, itu udah bisa nyala. Jadi komponen yang penting gitu yang perlu itu udah kita bahas semua, walaupun nggak detail banget ya, tapi setidaknya teman-teman ada gambaran lah ya, bagaimana teman-teman pengen ngerakit PC dari pemilihan komponennya gitu.
Nah, selanjutnya sebenarnya kita memerlukan sebuah layar nih, sebuah monitor untuk menampilkan PC kalian gitu buat main game gitu. Tapi itu opsional lagi, masih banyak sekali pilihan di luar sana, mulai dari ukuran, kemudian spesifikasinya itu banyak. Seperti kalau misal mau pakai main game itu cari harusnya yang tinggi. Yang kalau nggak salah yang paling tinggi sekarang 360 Hz ya kalau nggak salah, itu paling tinggi, tapi harganya ya lumayan. Kemudian untuk ukurannya mungkin mau cari yang ukuran 24, 32, 72 inch itu sampai berapa ya paling besar ya? 40 inch kalau nggak salah yang paling besar. Dan itu pun juga ada variasinya, ada yang ultra wide atau yang flat biasa. Ada juga yang curve. Ya, itu sesuai preferensi teman-teman masing-masing gitu. Jadi kembali lagi ke budget ya, budget. Itu kemudian untuk editing mungkin sebenarnya ada yang namanya color gamut ya. Color gamut itu ada di IP3, kemudian sRGB, itu satuannya persentase ya. Mungkin teman-teman bisa searching lagi untuk spek monitor gitu, karena sangat banyak sekali, sangat luas, sangat kompleks gitu. Jadi itu kemudian teman-teman juga perlu sebuah keyboard dan juga mouse gitu, untuk mengoperasikan PC-nya ya. Jadi harusnya ya itu peripheral yang teman-teman semua udah tahu ya. Itu mungkin itu juga banyak sekali pilihannya, mulai dari kelasnya, bentuknya, mungkin ada RGB-an gitu, teman-teman bisa tuh banyak sekali pilihan. Nah, ini contohnya, ini kit ya, ini sudah dapat, udah sepaket, ini ada keyboard dan juga mouse-nya. Atau mungkin bisa beli keyboard mekanikal kan, terserah, itu harganya banyak bervariasi. Oke, saya rasa udah semua ya, ini juga video udah lumayan panjang. Oke, sekarang lanjut ke kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk merakit sebuah PC itu ternyata nggak, ya dibilang mudah-mudah gampang. Mudah-mudah gampang ya. Gampang-gampang susah. Nah, ya susahnya itu ya menentukan tadi, apalagi harus menyesuaikan dengan budget. Betul. Tapi itu sih yang penting teman-teman. Yang pertama itu memang kebutuhannya untuk apa, itu penting banget teman-teman menentukan tujuan teman-teman merakit PC itu mau dipakai untuk apa. Kemudian budget, sesuaikan dengan budget, baru pemilihan komponen tadi. Nah, semoga dari tips-tips yang kita kasih tadi untuk pemilihan komponen itu bisa membuka wawasan teman-teman, walaupun secara singkat gitu ya. Walaupun ini videonya mungkin sudah lama, cuman itu karena banyak sekali yang perlu banyak aspek yang perlu dibahas. Jadi itu mungkin gambarannya aja sih, supaya teman-teman ada bayangan untuk merakit sebuah PC. Jadi jangan takut untuk merakit sebuah PC secara otodidak. Jadi bisa belajar banyak hal lewat YouTube ataupun lewat internet, website dan sebagainya. Jadi cara-cara pemasangannya pun juga sudah ada banyak tutorialnya. Bahkan yang penting jangan lupakan buku panduan. Pokoknya manual book itu teman-teman harus selalu perhatikan, harus selalu simpan sebelum memasang komponen-komponen lah. Teman-teman harus perhatikan manual booknya. Itu yang terpenting sih teman. Kalau nggak ada manual booknya, di websitenya. Ada websitenya, di sana ditulis keterangan cara-cara pemasangan dan lain sebagainya lah, lengkap lah di sana ya. Oke, saya rasa itu aja udah cukup untuk video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan juga like video ini. Dan juga mungkin teman-teman bisa komen nih, mau request apa lagi nih. Karena kita juga sebentar lagi 500 subscriber nih. Siap-siap giveaway nih. Siap-siap giveaway nih. Oke, jadi ini untuk pemilihan komponen. Nextnya kita akan tutorial merakit langsung ya, kita merakit sebuah PC ya. Dari mungkin dari tips yang kita kasih itu, dari misalnya tujuannya untuk apa, nanti budgetnya berapa, dan untuk pemilihan komponennya nanti kita akan buatkan di video tersendiri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.